Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan pelajaran seni budaya kelas 11 SMA. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1, membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Amatilah gambar di samping. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Nah, ini adalah contoh gambar karya 2 dimensi yang mana ada objek buah stroberi yang dilemparkan di atas permukaan air, sehingga menimbulkan percikan air yang tampak sangat menarik. Selanjutnya, pengertian modifikasi seni rupa 2 dimensi. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan seni sebagai hasil keindahan yang dapat menggerakkan perasaan orang yang melihatnya. Dalam seni rupa, modifikasi terhadap sebuah karya berarti melakukan perubahan atau pengubahan atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik asli dari karya tersebut. Untuk menghasilkan modifikasi seni rupa 2 dimensi yang memiliki nilai keindahan, kita harus terlebih dahulu memahami media yang digunakan untuk memodifikasi. Tampak pada gambar, di situ aktivitas orang membatik, yang mana batik bisa digunakan sebagai media memodifikasi seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya, jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek adalah membatik. Apa itu pengertian membatik? Membatik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya pewarna ke dalam serat kain. Ya, selanjutnya di situ terlihat gambar bahan-bahan untuk membatik. Gambar yang pertama itu pewarna. Pewarna ini ada 2 jenis. Yang pertama, pewarna yang dihasilkan dari alam. Contohnya adalah misalnya kunyit yang menghasilkan warna kuning, kemudian daun jati yang menghasilkan warna merah. Kemudian yang kedua, pewarna buatan. Pewarna buatan ini bisa kita beli di toko-toko perlengkapan membatik. Tentu saja warnanya akan lebih beragam. Selanjutnya gambar yang kedua itu adalah gambar lilin atau malam. Nah, lilin atau malam ini yang digunakan untuk membatik dengan cara lilin nanti dicairkan. Kemudian gambar yang ketiga adalah kain. Kain yang akan digunakan untuk membatik itu bermacam-macam juga. Contohnya yang bagus kualitasnya tentu saja mungkin kain sutra. Yang kedua misalnya kain katun.
dan masih banyak jenis kain yang lain. Nah, ini adalah perlengkapan atau peralatan yang bisa digunakan untuk membatik. Yang pertama, di situ ada gambar canting. Canting itu digunakan untuk membuat batik tulis. Dan canting juga jenisnya bermacam-macam. Kemudian yang kedua itu cap. Cap digunakan untuk membuat batik cap. Tentu saja dengan cap yang kita gunakan ditempelkan di atas permukaan lilin, kemudian dicapkan di permukaan kain batik yang dilakukan berulang-ulang. Gambar yang ketiga, koas. Koas ini digunakan untuk menutup kain yang ukurannya lebih besar, permukaan kain yang lebih lebar. Itu menggunakan koas. Karena kalau menggunakan canting tentunya menggoresnya lama, jadi menggunakan koas. Gambar yang keempat itu wajan dan kompor. Wajan digunakan untuk memanaskan lilin atau malam. Juga kompor itu sebagai alat pemanasnya. Nah, yang gambar kelima itu gawangan. Gawangan ini digunakan untuk menyimpan kain, ya, menyimpan kain yang akan kita batik supaya memudahkan pengerjaannya. Kemudian gambar selanjutnya di situ ada dandang. Dandang ini fungsinya digunakan untuk mencelupkan kain batik atau untuk melorot lilin yang nempel di permukaan kain batik. Kemudian gambar selanjutnya itu sarung tangan. Tentu saja sarung tangan ini untuk supaya tangan kita itu tidak terkena pewarna-pewarna atau lilin yang tentunya panas. Yang persiapan selanjutnya yang perlu dilakukan dalam berkarya batik mencakup dua hal, yaitu gambar pola batik dan bahan alat batik. Nah, di sini dalam pola menggambar batik itu sebetulnya bagaimana kita membuat desain motif yang akan kita gunakan dalam membatik. Nah, di situ terlihat contohnya. Sebetulnya berbagai macam jenis motif desain batik. Ada Pekalongan, ada Jepara, ada Jogja, ada Madura, ada Cirebon. Nah, di situ kita akan memilih pola motif jenis batik apa. Selanjutnya, ini adalah proses membatik. Yang pertama, letakkan kain yang sudah digambari pola pada gawangan. Yang kedua, ambil lilin yang sudah cair dengan alat canting. Yang ketiga, tuangkan cairan lilin pada kain sesuai dengan gambar pola batik. Yang keempat, isi gambar pola batik yang masih kosong dengan cairan lilin melalui cara canting. Proses membatik yang kelima, celupkan kain pada wadah berisi garam yang sudah dilarutkan dengan air dingin. Yang keenam, jika ingin menambah warna lain, lakukan proses membatik
dari poin 2 hingga poin 5. Yang ketujuh, jemur kain batik yang telah dilepas lapisan lilinnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, belajar dari rumah, dan selalu jaga kesehatan. Dibaca lagi, berulang sampai benar-benar paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam SMART.